Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, shalom teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, hari ini kita lanjut lagi mempelajari karakter Yusuf. Di mana yang lalu kita sudah belajar, Yusuf itu seseorang punya hati yang tulus. Yusuf itu mencintai kekasihnya, keluarga menyetujui semua. Yusuf itu orang yang takut akan Allah. Nanti terbukti saudaraku di ayat selanjutnya. Yusuf itu menjaga kekudusan ketika bergaul dengan tunangan dia, dari pacaran sampai menjadi tunangan, merencanakan pernikahan. Berapa banyak dari kita ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita menjadi kekasih Tuhan, dan Tuhan menjadi kekasih hati kita. Lalu kita mulai step by step melangkah dalam kekudusan Allah, step by step belajar firman Tuhan dengan benar, step by step mulai melayani, sampai step by step Allah angkat tinggi kehidupan kita. Tetapi tiba-tiba aib mendatangi kita, tiba-tiba permasalahan demikian besar menghimpit kita, semuanya hancur berantakan. Maria hamil di luar nikah, segala sesuatu yang mengandung hukuman, segala sesuatu yang menghancurkan hubungan itu. Yusuf sakit, seakan-akan gak bisa menerima. Seberapa banyak dari kita ketika kita melewati masa-masa indah hidup ini bersama Tuhan, merangkai sesuatu yang indah dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga dan sebagainya, tiba-tiba hancur berantakan. Seperti tempayan yang dihancurkan, bencana yang hancur. Yang episode yang lalu saya memberikan contoh ulat yang masuk dalam kepompong, meninggalkan kepompong menjadi kubu-kubu atau capung. Tiba-tiba seakan-akan semua itu menjadi capung. Maria hamil gak bisa dibatalkan, gak bisa diabortus saudaraku, gak bisa digugurkan. Yusuf dalam syoknya dia, saya pribadi beberapa kali dalam hidup mengalami syok saudaraku. Enggak menyangka sampai enggak bisa menerima kalau itu terjadi dalam kehidupan saya. Kalau bahasanya itu psikologinya jiwanya pecah. Kalau bahasa Alkitab terbelah saudaraku. Betul-betul hati terbelah itu sampai enggak punya kekuatan untuk merangkai semua ini. Kok bisa ya? Enggak bisa merangkai bahwa semua itu sebuah suatu yang utuh awalnya. Jadi seperti kaca jatuh berkeping-keping, kita nggak bisa lagi merangkainya. Seperti parsel yang dirangkai menjadi sebuah gambar atau bentuk. Beberapa kali saya dalam kehidupan saya pribadi, dalam beberapa hal yang pribadi, saya itu menerima, saya nggak bisa menerima. Bukan hanya keadaan, orang-orang. Bukan hanya satu kali saudaraku, bahkan yang sangat pribadi dalam hidup saya. Kok bisa? Kok bisa? Gitu. Karena saya merangkai dengan baik. Yusuf merangkai dengan baik. Tiba-tiba Maria hamil. Yusuf belum ditemui Tuhan.
Episode yang lalu kita bicarakan perjalanan Yusuf, lalu apa yang diambil langkah-langkah Yusuf yang baik. Tapi sesungguhnya Yusuf belum ditemui Tuhan. Ketika peristiwa itu terjadi, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Tapi ingat, orang benar. Kita boleh punya persepsi apapun, keadaan apapun, tapi disitulah muncul, kalau boleh dikatakan, bunga mawar yang harum di tengah kolam kotoran. Dari bangkai keluarlah madu. Justru di sanalah Tuhan menunggu saudara. Apa yang ingin saudara buat? Yusuf dalam keterpurukan dia mengambil langkah yang meninggalkan kepompong. Tapi dia tidak ingin jadi capung, dia tetap ingin jadi kupu-kupu. Langkah dia tidak sempurna, dia tetap nikahi Maria, tapi dia akan ceraikan. Supaya Maria tidak dirajam sampai mati dan anak itu bukan anak hasil perzinahan yang harus dibuang. Bukan anak dari hubungan suami istri, itu hukumnya sangat berat pada masa itu. Yusuf memikirkan Maria, kasih menanggungkan segala sesuatu. Yang lalu kita belajar kasih menutupi segala sesuatu. Tetapi ada satu lagi, kasih menanggungkan segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saudara kan dapati itu. Yusuf menanggungkan, enggak apa-apa, dia sakit, dia enggak bisa mempercayai perempuan ini. Yusuf belum mendapat pernyataan Allah. Yang lalu kita udah belajar karena respon positif, Allah menyatakan dirinya. Tapi pada saat Maria hamil, Yusuf belum mendapat pernyataan Allah. Tapi Yusuf melakukan respon yang baik dalam keterpurukannya. Dalam segala sesuatu kejelekan saudara, di situ akan muncul yang namanya hati saudara. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Yesus dalam keterpurukan di Taman Getsemani, dalam hal yang kalau boleh dia menolak kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi Yesus tutup, jadilah menurut kehendakmu. Dalam segala sesuatu yang tidak mungkin aku bisa menanggungnya, aku tetap percaya. Dalam segala sesuatu yang tidak mungkin aku menanggungnya, aku tetap mau mengikut kehendak Tuhan. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itulah ujian ketulusan hati daripada Yusuf yang belum mendapat pernyataan Allah. Setelah itu baru Allah menyatakan dirinya dan banyak Allah kerjakan di dalamnya. Sehingga pada ayat yang kita dapati hari ini, ayat selanjutnya, Allah menerangkan lebih detail lagi. Yang pertama, Allah menyatakan bahwa anak itu akan menyelamatkan banyak orang. Tapi yang ayat selanjutnya ini, anak itu adalah Immanuel. Ketika saudara mengambil respon yang positif, Allah akan berbicara pada saudara. Dan Allah akan menyatakan sangat dalam rancangan dia. Termasuk hasilnya. Itulah nubuat-nubuat, perkataan-perkataan Allah yang disampaikan kepada umatnya. Tapi hari ini kita khusus belajar melalui sebuah ujian di mana aib didatangkan. Di mana segala sesuatu yang indah kita rancangkan, yang udah kita jalanin, yang udah kita lewatin setengahnya mungkin hancur berantakan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang menikah dengan mimpi yang indah, langkah yang indah, sesuatu yang benar. Akhirnya setelah masuk pernikahan berantakan. Mungkin mendapatkan karakter pasangannya atau mendapatkan ekonomi dan sebagainya. Ujian demi ujian mendatangi mereka. Enggak mendapat pekerjaan dianggap aib dan sebagainya. Enggak punya anak dianggap aib. Perempuan yang tidak berguna, laki-laki enggak berguna. Jujur itu yang saya alami.
mengawali perjalanan bersama Tuhan, nggak dapat apa-apa dari pelayanan. Dan aib itu mendatangi. Tapi ketika respon kita positif, ketika Alkitab mencatat Yusuf itu tulus hati. Ketika saudara tulus melayani Tuhan, ketika saudara tulus bekerja, ketika saudara tulus mengabdi, saudara tulus menjadi suami, tulus menjadi istri, segala sesuatu tulus, Allah melihatnya. Dan dari ketulusan saudara, saudara akan harus mengambil langkah yang positif. Di mana akhirnya Allah akan menyatakan dirinya, Allah akan menyatakan rancangannya. Dan Allah kita dapati di ayat ini akan secara detail mempertontonkan kepada saudara hasil daripada nantinya yang saudara akan terima. Itulah sifat dari nubuat, saudaraku, salah satunya. Baik, kita baca ayatnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebelum mencapai fase ini, saudara melewati masa-masa sulit. Di mana hari ini kita bicarakan, beberapa hari ini kita kupas aib karena benih ilahi. Tetapi setelah melewati masa-masa sulit, Allah akan percayakan, Allah akan tanggungkan, Allah akan berikan tanggung jawab untuk sesuatu yang besar. Di mana kita akan kembali di episode awal bahwa saudara itu tetap menjadi biasa. Itu penting. Yusuf dan Maria tetap menjadi orang biasa. Tidak bersaing dengan Yesus atau tidak memiliki kemampuan yang lebih dari Yesus. Enggak. Banyak orang dipakai Tuhan. Banyak orang memiliki sesuatu yang sederhana, tetapi dia melahirkan yang besar di tangan dia. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika masuk ke Indonesia, dia melayani, saudaraku. Orang sangat sederhana dan jarang orang yang tahu nama dia kecuali yang mereka yang menjadi muridnya dia. Dan orang ini melahirkan di pelayanan dia ribuan penginjil Indonesia, termasuk penginjil-penginjil yang sangat luar biasa di Indonesia, yang namanya Edwin Stuf, pendiri Yayasan Pekabaran Injil Lawang, YPI Jalan Suci Lawang. Tidak banyak orang tahu namanya, tapi di tangan beliau lah lahirnya gerakan karismatik Indonesia yang melahirkan penginjil-penginjil yang terbaik di Indonesia. Orangnya sangat sederhana, cuman mengajar di Lawang, di sebuah yayasan yang saya tahu ini cuma memberikan yang namanya semacam kursus penginjilan cuma 6 bulan, bukan sekolah teologia, bukan sekolah tinggi teologia, tapi cuman yayasan pekabaran Injil. Sebuah misi sederhana di tempat yang sederhana, tetapi Allah menitipkan rancangan yang besar. Ribuan penginjil lahir, puluhan ribu gereja lahir oleh karena benih yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya namanya Edwin Stuf. Amin, saudaraku. Hari ini kita belajar. Hendaklah kita menjadi seperti Yusuf. Kita punya ketulusan hati. Dalam keterpurukan kita tetap melakukan yang baik. Dalam keputusasaan tetap kita melakukan yang positif. Sehingga pada saatnya ketika Allah mengatakan cukup, Allah akan menjabarkan, Allah akan menyatakan dirinya, Allah akan menyatakan rancangannya. Dan Allah akan secara detail menceritakan kepada saudara hasil yang akan saudara dapatkan di masa yang akan datang. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata itu akan menuai bersorak-sorai. Tetapi
Yusuf dan Maria tetap orang biasa. Bukan orang yang menerima pujian seperti Yesus. Bukan menjadi terkenal seperti Yesus. Tapi dalam kehidupan Maria dan Yusuf, Tuhan menitipkan benih ilahi yang diawali dengan aib atau masalah yang membuat kehidupan mereka berantakan. Oleh karena rencana Yusuf yang positif, respon yang positif, akhirnya sang juru selamat lahir dan menyelesaikan panggilannya di atas kayu salib. 30 tahun sejak dari kandungan dipercayakan di dalam tangan Yusuf dan Maria. Saudaraku, hari ini apabila Tuhan bicara pada saudara, Tuhan percayakan rencana yang besar di dalam tangan saudara. Sehingga akan lahir banyak orang seperti yang dialami Yusuf, di mana lahir sang juru selamat. Lahir di tangan saudara segala sesuatu yang besar, di mana rencana Allah ada. Saudara dilibatkan oleh Allah, diberikan tanggung jawab untuk mengurusnya. Sehingga rancangan Allah akan terjadi. Oleh karena saudara dipercaya oleh Allah untuk merawatnya. Walaupun saudara tidak menerima hasilnya, cuman diceritakan hasilnya. Itu kontekstual daripada ayat 23. Bahwa Allah menyertai kita. Tapi Yusuf dan Maria tidak mengalaminya. Inilah yang kita bicarakan yang di awal dicatat Yusuf orangnya tulus. Sehingga saudaraku, apapun terjadi, kalau seseorang tulus, dia tetap terbukti ketulusan dia. Sampai akhirnya Yusuf dan Maria tidak menerima apa-apa. Kalau boleh saya sejajarkan, itulah Musa. Musa dengan setia memimpin 40 tahun orang Israel di padang gurun dalam suka dan duka, bahkan sering mau dibunuh oleh bangsa Israel. Tapi pada akhir titik finishnya, Musa tidak menerima tanah perjanjian. Musa tidak menerima haknya untuk anak-anaknya. Anak-anaknya enggak dipilih Allah. Musa mati seperti orang biasa. Musa hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi tidak menerima sesuatu yang eksklusif. Yaitu tanah perjanjian. Musa mati di padang gurun. Itulah ketulusan hati. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Mari kita yang melayani Tuhan. Mungkin kita harus menyelaraskan diri dalam ekspektasi kita kepada Tuhan. Sehingga ketulusan kita yang membangun kehidupan dari awal sampai akhir terjaga dengan baik. Walaupun kita tidak menerima seperti orang lain yang menerimanya. Yesus menjadi famous. Yesus menjadi hamba Tuhan luar biasa, menjadi juru selamat. Sehingga Yusuf dan Maria cuma dititipin benih ilahi yang dimulai dari aib. Tetapi ketulusan mereka menuntun mereka menyelesaikan rencana Allah. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.